Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MKom, MM, MPD, IPU, ASEAN Engineering, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kami hormati Ibu Diah Puspitasari MKom, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Non-Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kami hormati Bapak Suharyanto MKom, selaku Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kami hormati Bapak Warjiono MKom, selaku Kepala Kampus Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kota Tegal. Yang kami hormati Bapak Angga Ardiansyah MKom, selaku Pembina Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Yang kami hormati juga Kak Novi dan Kak Galis, selaku narasumber pada sore hari ini, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara Short Course Programming dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai acara, izinkanlah saya, Vivi Amelia, selaku MC, untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjut acara yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars BSI. Yang ketiga, sambutan Ketua Pelaksana. Acara yang keempat, pemaparan materi narasumber, serta tanya-jawab. Yang kelima, absen. Dan yang terakhir, penutup. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dilanjut, acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PSI.
Lanjut, memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Saudari Hilyatul Aulia. Kepada Saudari Hilyatul Aulia, dipersilahkan. Baik, makasih teman-teman. Maksudnya karena saya nggak bisa online, saya mungkin bisa dengan dari itu tujuannya ketemu skill-skill bagi dari teman-teman semua anggota, bukan siswa di akuntansi. Banyak semoga sahabat saya karena di April itu sangat mendukung adanya acara. Mungkin sekian dari saya. Balik ke halo Vivi, MC. Iya, Kak. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, oke. Terima kasih kepada Saudari Hilyatul Aulia atas sambutannya. Oke, dilanjut acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Kanovi dan Kagali. Kepada Kanovi dan Kagali kami persilahkan. Untuk PPT-nya masih udah bisa dilihat atau belum? Udah, Kak. Udah. Oke, sebelumnya saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai, saya sendiri yaitu Gali Praditya Nugraha dan narasumber yang kedua ada Novi Fitria Indriarti. Di sini sebelum kita mulai, kita disclaimer dulu ya. Di sini kita bukan mengajarkan apa yang akan kita sampaikan, tapi kita hanya sharing apa yang kita ketahui mengenai pemrograman yang akan kita bahas nantinya. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada pengenalan dari narasumber, yaitu ada saya sendiri, yaitu Gali Pratitya Nugraha. Kami dari prodi yang sama, yaitu di sistem informasi akuntansi. Dan kita juga pernah mengikuti sebuah program studi independen pada batch 6. Kalau dari saya sendiri itu dari Game Lab Indonesia, dan kemudian ada narasumber kita yang kedua nih, ada Kak Novi Fitria Indriarti. Nah, dia pun sama dari prodi yang sama di sistem informasi akuntansi dan dia juga pernah mengikuti sebuah program studi independen pada batch 6 di Infinite Learning. Nah, untuk menyingkat waktunya, kita pengen nih langsung membahas topik utama kita. Nah, kita kan ada 3 pertemuan ya, 3 hari berturut-turut. Nah, khusus di hari ini kita akan bahas apa aja sih? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengenalan. Pengenalan yang pertama yaitu ada bahasa pemrograman PHP. Kemudian yang kedua ada pengenalan framework Laravel. Dan yang ketiga ada pengenalan database. Nah, PHP.
selanjutnya kita akan membahas mengenai PHP. PHP itu apa sih? Kalau teman-teman di sini kan pasti pernah dengar yang namanya bahasa pemrograman gitu kan ya. Bahasa pemrograman itu ada banyak, ada PHP, mungkin teman-teman juga pernah belajar mengenai Python dan JavaScript atau mungkin semacamnya. Nah, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu PHP? Mana nih? Belum, Kak. Enggak, belum. Barangkali ada yang tahu dapat gift. Enggak, Ding. Oke, lanjut aja ya. PHP. PHP ini Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman server-side untuk membuat website dinamis. PHP ini digunakan untuk menangani logika aplikasi web dan bekerja dengan database. Nah, bahasa PHP ini termasuk bahasa yang cukup mudah dipahami oleh sebuah programmer ya. Karena tingkat PHP ini belum setinggi seperti JavaScript dan lain sebagainya. Nah, contoh kode sederhana dari PHP. Ini kalian bisa lihat di dalam screen kalian ada, kalau misalkan ciri khas dari PHP, itu awalannya pasti ada yang namanya PHP kayak gini. Nah, kemudian baru perintahnya, print hello world. Nah, berbeda dengan yang mungkin teman-teman sudah pahami di Python ya. Python itu kan cuma kayak print hello world. Dia langsung ngeprint Python-nya. Nah, advantage of PHP. Kelebihan dari PHP. Kenapa sih kita harus pakai PHP? PHP itu bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan digunakan. Dan PHP, yaitu adalah bahasa pemrograman yang open source dan gratis. Kita bisa pakai PHP dari versi berapapun, dari versi 1 hingga versi yang sekarang yaitu versi 8. Kemudian PHP ini dapat dengan mudah diintegrasikan dengan database. Nah, yang namanya open source itu apa sih? Mungkin akan sedikit saya contohkan. Open source. Open source dari PHP. Kalau misalkan teman-teman buka Google Chrome, kalau misalkan di search PHP, dia mempunyai website tersendiri, yaitu php.net, yang dimana kalian di sini bisa melihat beberapa dokumentasi dari PHP, mulai dari PHP 8.1 mungkin, barangkali teman-teman masih pengen menggunakannya, dan ada sampai PHP yang versi terbaru, yaitu versi 8.3, yang dimana kalian juga bisa download versi 8.3 ini di dalam website PHP-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Laravel. Nah, sebelum kita akan masuk ke Laravel, teman-teman di semua ada yang perlu ditanyain nggak sih mengenai PHP? Mungkin belum ada ya. Lanjut dulu kali ya. Nah, Oke, Kak, lanjut selanjutnya ya. kita akan bahas mengenai Laravel. Laravel itu apa sih? Mungkin teman-teman di sini baru dengar yang namanya Laravel di semester 3 ini ya, yang dimana kalian baru menggunakannya. Laravel itu adalah sebuah framework atau apa ya namanya, wadah wadah buat si PHP ini membantu membuat aplikasi web dengan cepat dan efisien. Menggunakan arsitektur MVC yang dimana di dalam Laravel itu ada yang namanya model view controller. Itu yang dinamakan cara kerja dari Laravel tersebut untuk memisahkan logika, tampilan, dan juga database. Nah, keunggulan dari Laravel. Laravel ini mempunyai rutin yang sederhana, mengelola URL dan aksi yang terkait. Kemudian ada Eloquent, ORM, atau mungkin bisa dibilang mod kayak tadi yang saya bilang MVC itu mudahnya bekerja dengan database. Kemudian ada blade templating, kita bisa membuat atau menggunakan beberapa template yang ada di dalam Laravel, membuat tampilan dengan dinamis.
Kemudian yang terakhir ada autentikasi bawaan seperti autentikasi login yang dimana Laravel sudah mempunyai login bawaan dari si Laravel tersebut. Nah, kenapa sih kita pilih Laravel dibandingkan dengan framework PHP yang lain? Jadi sebelum kita masuk mengenai atau menggunakan Laravel, kita harus mesti tahu nih, PHP itu mempunyai banyak framework, contohnya seperti CI atau kode integer, dan kemudian salah satunya juga ada Laravel. Nah, kenapa sih kita pilih Laravel? Padahal kan Laravel ini sebuah framework yang cukup besar ya, di mana dia tuh kalau misalkan kita download bisa puluhan MB itu dibandingkan dengan web lain. Nah, Laravel ini mempunyai struktur yang rapi, yang dimana sudah teratur modelnya, view-nya, controllernya. Nah, Laravel juga mempunyai template cepat atau template blade-nya. Kita bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh Laravel itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada artisan console, yang dimana kita bisa menggunakan beberapa perintah artisan seperti untuk menjalankan server, yaitu ada PHP artisan serve. Kemudian ada routing mudah. Kita bisa mengatur atau membuat routing website kita sendiri melalui routing yang ada di dalam Laravel tersebut. Nah, yang kemudian yang ketiga ada mengenai database nih. Nah, untuk database ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Novi Fitria Indriarti. Kepadanya saya persilahkan. Silakan Novi, Oke, terima kasih Kak Gali. Sebelumnya suara saya sudah jelas kah? masuk ke Oke. Jelas ya, jelas. Iya. Jadi kalau semisal kita membuat sebuah website itu kan pasti ada database-nya gitu kan. Nah, sekarang kita mau membahas tentang manajemen database yaitu PHP-MyAdmin. Mungkin kalau PHP-MyAdmin ini dari semester 3 ini sudah pernah buka untuk masuk, cuma mungkin untuk mengelolanya belum. Oke, Kak, lanjut aja, Kak. Oke, PHP-MyAdmin itu apa sih? Jadi PHP-MyAdmin ini adalah sebuah alat ya berbasis web yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan database MySQL atau MariaDB. Dengan PHP-MyAdmin, kamu bisa melakukan berbagai tugas pengelolaan database tanpa harus menulis perintah SQL secara manual. Jadi PHP-MyAdmin ini adalah sebuah media di mana kita tuh bisa mempermudah kita tuh dalam mengatur database-nya gitu. Oke, lanjut, Kak. Nah, analoginya seperti ini. Jadi, SQL itu kan bahasa. MySQL-nya itu database-nya. Nah, untuk mengelola MySQL itu, kita tuh bisa pakai, selain PHP-MyAdmin, sebenarnya bisa kayak XMPP gitu kan. Bukan, bukan. MySQL Workbench, ya. Tapi di sini kita tuh pakai PHP-MyAdmin karena apa? Karena kalau misal kita pakai PHP-MyAdmin itu kita tuh nggak harus nulis query SQL-nya loh. Jadi bisa pakai tools-tools yang ada di situ kayak misal mau bikin tabel, nanti tinggal klik create gitu. Jadi nggak perlu nulis query-nya dari awal. Jadi kalau semisal nanti ada yang tanya gitu kayak kamu pakai database apa? Saya pakai database MySQL, bahasanya SQL, dan untuk mengelolanya kita pakai PHP-MyAdmin. Lanjut, Kak. Nah, selanjutnya adalah Laragon. Dan mungkin semester 3 juga udah paham nih, semester 5 juga udah paham Laragon itu apa. Next. Jadi Laragon adalah alat atau server untuk menjalankan PHP, MySQL, dan Laravel di komputer lokal kamu. Sehingga kita nih bisa mengembangkan aplikasi web secara efisien tanpa perlu konfigurasi rumit. Jadi ya, Laragon itu kuncinya adalah server. Dia itu kayak server di lokal kamu. Kayak semisal kita buat website, terus masih dalam proses pengembangan, itu kan masih dalam komputer, tah? Nah, jadi nanti pakai servernya itu dari Laragon. Sebenarnya bisa pakai yang lain kayak SMPP. Cuma berdasarkan pengalaman saya atau mungkin teman-teman saya, kalau Laragon itu kayak dia tuh nggak ngadat gitu loh. Kalau misalnya XMPP itu kadang di tengah jalan servernya putus, tapi kalau Laragon itu kemungkinannya kecil untuk servernya putus. Lanjut, Kak. Nah, jadi gini analoginya. Jadi Laragon itu kan sebuah server ya, di mana servernya ini tuh sekali kita klik, kita nyalakan, PHP-nya nyala, MySQL-nya nyala, dan Laravel nyala. Jadi kita tuh bisa langsung buat sistemnya kita. Lanjut, Kak.
Nah, untuk database itu cuma dua sih tadi, PHP Admin sama Laragon. Cuma mungkin kita tuh kayak cuma, oh nanti pakai Laragon, pakai PHP Admin, tapi kita nggak tahu itu sebenarnya apa. Jadi fungsi dari penjelasan saya adalah supaya itu kita lebih paham kalau semisal ada orang awam yang tanya, kita tuh bisa jelasin gitu loh. Selanjutnya itu mungkin mulai instalasi bisa dipimpin oleh Kak Gali. Oke, di sini ya. Untuk teman-teman semua, untuk instalasi dari short course kita kan kita harus ada yang namanya Visual Studio Code yang pertama, kemudian yang kedua ada PHP, ketiga Composer, keempat Laragon, dan juga kita akan menggunakan project Laravel kita ya. Nah, untuk teman-teman semua di sini ada yang belum menginstal Visual Studio Code, barangkali ada yang belum, bakal kita pandu terlebih dahulu. Semuanya aman? Bisa open chat kalau semisal nggak mau bersuara. Oke, kita anggap semuanya aman deh ya, Visual Studio Code. Nah, kemudian ada yang namanya PHP. Yang dimana PHP ini kan bahasa pemrograman yang tadi saya udah jelaskan. Nah, di dalam laptop kita harus mempunyai atau harus memasang sebuah bahasa pemrograman yaitu PHP. Yang dimana kita akan menggunakan PHP versi 8. Teman-teman semua di sini, apakah ada yang pakai PHP versi di bawah 8, semisal PHP versi 7 atau berapa? Barangkali teman-teman semua di sini bingung untuk konsepnya ya. Bisa ke komen prompt CMD. Nah, gimana sih Kak cara ngeceknya? Cara ngeceknya, ketika aja perintah PHP min v. Nah, di sini akan muncul PHP versi dari teman-teman semua. Apakah ada yang PHP-nya versi 7 atau versi bahkan di bawahnya? Aman kan? Aman. Aman ya? Semuanya PHP versi 8. Jadi jangan sampai kalau misalkan kita udah mulai di pertengahan, tiba-tiba ada yang PHP-nya versi di bawah kita nih, terus kita harus ngulang lagi. Itu kan lebih ribet kan ya? Nah, selanjutnya ada yang namanya komposer. Komposer. Sudah pada punya kan ya komposer? Yang dimana itu buat menginstal sebuah PHP kita. Kemudian ada Laragon, yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Kanovi, Laragon itu sebuah media untuk integrasikan sebuah database kita. Apakah di teman-teman di sini ada yang pakai SAMPP atau yang lainnya? Gimana nih Kanovi? Yuk, yang semester 3 nih kan baru mulai ya. Kalian pakainya Laragon atau XMPP nih? Biar kita sama-sama tahu. Laragon, Laragon. Kak. Oh, Laragon. Oke, Terus lanjut. selanjutnya? Nah, Nah, selanjutnya kalau teman-teman semua di sini udah ready semua ya, apa yang tadi mulai dari Viscode-nya, PHP-nya, komposernya, kemudian Laragon-nya, kita akan menginstal sebuah project Laravel kita. Nah, teman-teman semua bisa pergi ke Chrome, kemudian ketikkan laravel.com. Bisa mengikuti ya, teman-teman. Ya, di mana kita akan menginstal sebuah Laravelnya. Atau bahkan teman-teman semua di sini udah pada tahu cara instalasinya nih. Secara kan perkuliahan udah mulai yang dimana ada materi pemrograman lah ya. Pasti itu membahas Laravel. Udah pada tahu? Sudah, Kak.
Gimana Mas Randy caranya? Eh, langsung itu ke dokumentasi, Dokumentasi, kemudian, klik version. oh iya, klik versi. Kita akan pakai versi yang 10 ya. Tapi Nah, kenapa sih? gini Mas Kali, gini Kak Kali, aku mau tanya. Ah, Dari yang aku kan diajar sama Bu Elma ya. Nah, dari Bu Elma kan mengikuti modul yang dari pusat. Nah, dari pusat itu masih yang versi 7. Kamu pakai yang versi 7. Iya, betul. Iya, betul. Terus aku tanya sama Bu Elma, terus katanya iya, memang dari pusat ya harus kan mengikuti gitu. Tapi Gimana? kalau kalau dari teman-teman mah nggak tahu ya masih versi berapa, tapi dari aku sudah versi 10 sih. Oh iya, Barangkali Oh, teman-teman, ya mau barangkali teman-teman ada yang itu PHP-nya juga masih versi 7 gitu. Karena PHP-nya kan harus versi 8 kan. iya betul. tapi Iya, itu perbedaan versi tuh perubahannya banyak atau gimana ya Kak? Soalnya kan kalau Randy kan memang udah nginstal sendiri gitu ya. Kalau aku kan ngikutin arahan dari dosen, dari Bu Elma. Itu kan versinya itu tadi yang disebutin sama Randy. Itu perbedaannya banyak atau gimana ya? Mungkin kalau perbedaan sih nggak cukup banyak ya, karena Laravel itu pakai yang namanya yang tadi saya katakan MVC model view controller. Mungkin beda di penempatan di mana model itu ditempatkan di Laravel 7 itu berbeda dengan Laravel 10. Mungkin gitu. Kalau misalkan kode programnya itu mungkin masih beberapa ada yang sama gitu. Gimana nih? Kita mau pakai yang versi 10 atau 7? Kayaknya sih kalau semisal PHP-nya versi 7 itu kan mungkin Laravel-nya juga versi 7 kan. Tapi betul. untuk dasar-dasarnya sih sama kayak semisal buat model terus view sama kontrolnya itu sama. Mungkin bakal berbedanya itu waktu di template. Iya, jadi kalau semisal Hmm. mungkin ini bisa mengikuti untuk dasar-dasarnya dulu sih. Bisa ke galis versi 10 aja wis kayaknya. Ya, jadi kita lanjut ke versi 10 ya. Oke, Nah, tadi gimana Ren? Caranya Ren? Klik iya itu. versi, pakai Iya, yang terus versi 10. 10. Kemudian, Scroll ke bawah. Itu itu kalau komposer ya itu oh untuk iya. bikin projectnya. Iya. Nah, kita mulai kan, sebelum kita install kan kita harus tahu di mana sih caranya kita install ini dan di mana kita akan menaruh file project ini. Contohnya ya, saya kasih contoh misalkan teman-teman semua di sini pasti kalau misalkan udah pernah pakai Laravel, pasti udah pernah bikin yang namanya eh, folder Laravel. Nah, caranya gimana? Caranya kita buka CMD, kemudian ketikkan CD dan tarik Laravel ini dan paste di sini. Nah, kemudian enter. Nah, sampai sini paham? Sampai sini aman, oke? Aman. Nah, kemudian gimana sih cara installnya? Cara installnya tadi bener apa kata Randy. Kita copy yang namanya perintah composer create project ini, copy dan pastekan yang di dalam ini. Nah, kan ada yang namanya example min app. Nah, ini bisa kalian ganti dengan nama project kalian. Contohnya, Himasa Short Course. Kemudian klik enter.
Nah, ini adalah proses instalasi dari Laravel 10 itu sendiri. Yang dimana itu akan memakan banyak waktu ya. Mungkin sekitar 10 menit lebih atau gimana. Jadi untuk mempersiapkan waktu ini gimana barangkali ada ya teman-teman yang mau ditanyakan mengenai. Oh ya, ini untuk reminder. Jadi kan kalau semisal short class ini kan ada sertifikat ya. Sertifikatnya itu kan bisa didapat kalau semisal nanti ada nih satu tugas yang kita kasih gitu. Mungkin dari teman-teman bisa nih ngikutin ini mulai dari buat filenya, jadi biar nggak dicicil aja gitu loh. Jadi nanti pas hari ketiga itu tinggal nambahin aja gitu ke template-nya gitu. Ya, bari ini sekalian kalian apa ya namanya ya? Ikutin aja buat filenya gitu. Biar nanti pas hari ketiga udah jadi nih, tinggal dikumpulin gitu. Iya, jadi untuk pertemuan pertama ini kan kita mengenai hanya beberapa pengenalan aja gitu ya. Nah, tiga pertemuan itu kan masih betul ya pertemuan di mana pertemuan pertama ini mengenai pengenalan dari pertemuan selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke beberapa topik. Dan mau diisi dengan apa? Video calling. Kalau Kak, pastinya aku tidak tahu. Oh, teman yang kelas malam atau yang di level 7. Kalau yang di kelas pagi itu gimana? Halo? Sama Kak, sama Kak. Sama. Iya, sama-sama pakai 7,4. Tapi em, kalau misalkan mengikuti pakai yang Laravel 10 dan PHP 8 itu bisa nggak? Bisa, bisa. Nggak tahu, coba ini tak coba dulu ya. Ya, coba dulu ya. Soalnya menurut dari pengalaman saya sendiri dan mungkin beberapa teman saya ya, yang mungkin juga pakai Laravel 7, yang di mana Laravel 10 ini lebih yang dinamakan kompleks sih, enggak, tapi lebih simpel gitu loh. Yang di mana kita penempatan source kodenya juga lebih mudah. Nah, kalau misalkan udah selesai kan pasti ada yang namanya informasi sukses gitu. Nah, teman-teman bisa ngecek di mana tadi pas kita narik sebuah folder Laravelnya, pasti ada yang namanya sebuah project. Tadi namanya apa? Saya Himasa, lupa. Himasa, 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 Nah, Himasa. ya ini. Nah, Di masa short course. Nah,
Nah, Himasa Short Course ini, nah kemudian gimana caranya kita taruh atau membuka sebuah file Laravel kita ke dalam sebuah tools Vscode kita ya. Caranya dengan cd, kemudian ketikkan nama filenya. Tadi Himasa Short Course. Kemudian kode spasi titik dan enter. Nah, dia akan mengarahkan secara otomatis ke dalam Halo Kak Novi. Halo, halo. Tadi putus-putus kenapa, Kak? Jadi ini mau dilanjutin sampai Coba dulu. Yang lain udah sampai sini apa belum? Yang lain udah bisa sampai buka foldernya di FS Code apa belum nih? Kalau semisal emang belum, bilang nanti kita bantu gitu. Kak tadi kan CD, Kenapa? Masih? buka filenya tadi Oh, CD, nama oh, file, terus ya. kodenya tadi apa ya? Wait. kode spasi titik. Oh iya, oke. Udah Kasih. bisa masuk. Diba udah bisa masuk, Diba. Udah aman. Gimana yang lain? Nah, mungkin kalau teman-teman barangkali ada yang cara bukanya masih kayak ditarik filenya gitu kan ya. Kan ada yang contohnya di sini nih. Misalkan ini bengkel, kita tarik ke dalam Vscode-nya, kemudian dipastekan di sini. Nah, itu kan mungkin barangkali kita cari filenya dulu ribet gitu kan ya. Nah, caranya kan bisa tadi yang tadi saya cara di kode spasi titik. Itu akan otomatis ke Discord-nya langsung. Nah, Kak boleh itu nggak yang VS Code-nya di close dulu. Aku mau screenshot yang tadi. Yang CMD-nya. Iya. Oke. Oke, sip. Udah kasih. oke, Sama. sama-sama. Gimana, Kavi? Ayo, selain Diba, semuanya aman berarti. Kalau semisal dari semester 5, saya rasa udah bisa sih. Yang semester 3 ini semuanya udah nyampe ke buka foldernya di FS Code kah? Kalau semisal emang sudah, kita minta konfirmasinya. Jadi biar nggak ada yang ketinggalan gitu. Mungkin Kak Gali, mungkin kita tanya satu-satu aja ya ini audiensnya. Nah, iya boleh tuh, Kak. Nah, yang pertama di sini dari Mas Randy. Randy udah bisa? Randy udah pasti bisa nih. Bisa, Oh Kak, ya, bisa. Suhu oke. Vivi bisa Vivi? Bisa, Kak. Aduh, oke. Kalau Diba tadi udah bisa. Sabrina, Bisa, Kak. oke. Terus ini yang semester 5 nggak usah ditanyain ya. Udah bisa pasti. Terus ini Tia Winasti. Tia Winasti udah bisa. Bisa, Kak.
Oke. Terus Afia Lukiana. Kak, aku nggak nemu foldernya itu gimana ya? Kenapa? Nggak nemu foldernya. Naruh foldernya. Iya, nggak ada. Oh, Atau coba bisa Avia share screen. ya, Afia bisa Ya, share di screen depan. coba. Zoom-nya pakai apa, Kak? Oh, pakai HP. Mau Tadi berarti udah sampai nge-install project Laravel-nya belum? sampai tadi kan Maaf, Afia, suaranya kurang jelas gitu. tadi kan ini ya Kak, buka yang Chrome laravel.com itu. Terus gimana lagi ya Kak? Oh, Lagi PW. oh, oh, Kak Gali itu berarti dari versionnya berarti. Oh, Dari coba awal. Kanovi barangkali share screen. Aduh, saya Ya, ya. bentar. Maaf ya Kak, tadi lagi Bentar. tanya. Apa? Berarti itu masih di Laravel ya? Iya, Bentar, Iya, tak biar share screen dulu. filenya di aku nggak double V. Oke. Share screenku udah ada belum? Masuk, ya masuk. udah. Masuk. Itu kan kita masuk ke Laravelnya. Nah, kamu klik di sini nih, dokumentasi. Udah, Via? Bisa? Udah. Nah, itu kamu ganti dulu jadi versi 10. Nah, kalau semisal Ya, sudah. udah ke bawah tuh. Nah, sampai di Composer Create Project. Ya. Ya, sebelum itu kamu pindah dulu ke File Manager. Nah, di File Manager, kamu cari file Laravelnya. Nggak masuk file manager ya, Vi? Gak masuk kah? Saya. Iya. Itu nggak screen soalnya. Share-nya pakai yang screen aja. Oh ya, bentar. Screen. Oke, kelihatan ya? Oke, kelihatan. Udah. Nah, ini kan tadi ada file Laravelnya nih. Atau barangkali apa ya? Dulu belum bikin sebuah folder Laravel. Udah bikin Hmm, atau belum? kalau semisal belum, dibuat dulu aja nggak apa-apa. Ya, contohin aja, Navi. Oke, Kak, bentar. Kayak semisal terserah sih nama filenya, terserah mau Laravel atau latihan atau apa gitu. Misal gini wes, folder latihan. Setelah itu, kamu masuk ke CMD. PD yang latihan itu ditarik ke dalam komen prompt tersebut. Mm-mm. Kemudian sampai sini udah. Sampai sini udah, Lulu. Udah, Kak. Nah,
enter. Ini kan otomatis udah masuk ke latihannya nih. Balik lagi ke dokumentasi Laravel. Ini kamu di copy. Copy aja ini. Klik ini. Nah, habis itu kamu taruh di sini. Kalau semisal itu tinggal klik kanan aja. Habis copy terus pas di CMD-nya klik kanan. Gimana? Lulu udah bisa? Bisa, Kak, bisa. Nah, di example app ini, biar memudahkan kamu untuk mencari file, kamu bisa namain terserah kamu deh, semisal kayak latihan file. Nah, gini, kalau semisal udah, klik enter. Nah, ini lagi diinstal. Tunggu aja dulu sampai berhasil. Ya, jadi yang namanya example app itu nama sebuah file yang akan kita pakai nantinya ya. Jadi kalau misalkan ini example app harus digantinya dengan latihan Laravel. Enggak, itu masih bisa dipakai buat kita bebas gitu lah. Mau pakai nama sendiri, gitu juga boleh. Jadi itu masih sifatnya bebas untuk kita mengganti example app tersebut. Karena itu buat nama filenya nanti. Jadi Lulu udah sampai proses download ini belum? Ya, Kak, sudah. Udah ya. Lagi nunggu. Oke. Nah, kalau di aku udah selesai nih proses installnya. Lulu udah selesai belum prosesnya? Halo Lulu, sudah selesai? Sudah, Kak, sudah. Nah, udah berarti udah tulisan application case set successfully, udah kan? Kalau misal udah, kita cek dulu nih di foldernya latihan. Udah ada ini latihan Laravel. Terus balik lagi ke sini, kita masuk dulu ke folder yang udah kita buat ya dari Laravelnya. CD, terus ini bisa ditarik aja. Terus enter, sudah, Lulu. Terus code, spasi, titik. Habis itu klik enter. Nanti ini otomatis masuk ke MS Code. Bisa, Lulu? Bisa, Kak, bisa. Nah, bisa. Oke, berarti ini udah semua ya. Udah nyampe ke sini. Kalau sesuai rundown, ini kita tuh sampai di install project Laravel. Sebelumnya saya mau nanya, berarti kalian semua itu udah bisa masuk ke PHP adminnya yang pakai root. Contohin aja kan, Novi. Oh, oke. Ya. Kalau semisal kan udah pada punya Laragon nih. Kalian klik aktifin dulu Laragon. Kalau semisal udah mulai, cek ini aku PHP admin.
Jaringannya agak lelah. Sebentar. Yang ini loh, yang masuk pakai root, terus klik login. Nah, udah sampai sini semua kan? Kayaknya yang semester 3 ini materinya udah sampai sini apa belum? Iya. Ya, Nah, Kak. jadi untuk Laragon udah aman ya. Nah, gimana nih Kak Gali? Ini mau lanjut atau gimana? Nah, ini udah sampai bisa buka PHP MyAdmin semua atau belum? Udah kayaknya Udah. sih. Udah ya? Oke. Mungkin kalau misalkan sesuai rundown di pertemuan pertama kita kan kita hanya membahas sebuah pengenalannya aja ya, sampai instalasi Laravel-nya. Yang dimana kita akan kembali di besok hari, yang dimana kita akan membahas sebuah prakteknya gitu. Praktek dari mulai apa yang kita ketahui mengenai Laravel, dari mulai CRUD-nya, kemudian praktek MVC-nya, model view controller, dan juga mungkin perintah artisan dan lainnya. Itu akan kita jelaskan di besok hari. Besok jam berapa Kak Gali? Besok mungkin nanti tunggu info selanjutnya ya. Kalau mungkin bisa sore atau dan juga bisa malam. Ya, mungkin bagi yang belum ikut, bisa diajakin dulu ikut, biar sama-sama tahu nih, kita tuh bisa lebih selangkah lebih dulu untuk buat sebuah project. Kalau gitu, sekian dari saya dan juga Kak Gali untuk pemaparan materi dan juga prakteknya. Selanjutnya, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya, kita serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Kak warahmatullahi Gali. wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ya begitu. Oke, selanjutnya, oh ya, terima kasih kepada Kak Novi dan Kak Gali atas pemaparan materinya. Sebelum acara ini kami tutup, boleh nggak dari teman-teman on cam dulu buat dijadiin dokumentasi? On cam sebentar aja. Udah, Kak. Nanti nunggu on cam semua. Ya, aku foto ya, guys. Oke. Boleh bergaya. Satu, dua, tiga. Lagi barangkali mau bergaya, silakan. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih, teman-teman. Mau mau di-share langsung Kak linknya atau gimana? Link absen. Ya, langsung aja. Teman-temannya pegang absen siapa?
Oh ya, teman-teman boleh silakan absen dulu. Link absennya ada di kolom komentar ya guys. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman buat penutupan. Sampailah kita pada penghujung acara yaitu penutup. Semoga pemaparan materi dan ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku MC dan mewakili para panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Kak Novi dan Kak Gali sebagai narasumber dan teman-teman yang hadir, dan semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan acara Short Prose Programming. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.